Sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu, ketidakhadiran KPU di sidang uji materi Undang-Undang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sangatlah disayangkan. Meski KPU telah tegas menyatakan komitmennya untuk menggelar pemilu dengan sistem proporsional terbuka, namun semestinya KPU bisa memberikan penegasannya ke hadapan para hakim konstitusi. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Hadar Nafis Gumai, pemerhati pemilu NetGrid yang juga sebagai mantan komisioner KPU. Pak Hadar Nafis Gumai, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Sama-sama, terima kasih Mas Kevin. Ya, Pak Gumai, menurut Anda apakah memang seharusnya KPU hadir sebagai pihak terkait dalam sidang di MK? Ya, saya kira lebih tepat bila hadir ya, karena memang perdebatan proporsional terbukakah akan jadinya atau tidakkah, ini perlu dipertegas ya. Nah, jadi seharusnya KPU turut hadir dan menjelaskan dengan rinci apa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis diperlukan untuk melaksanakan sistem yang ada sekarang proporsional dengan daftar calon terbuka, dan kesulitan apa yang kalau akan terjadi kalau mendadak itu berubah menjadi tertutup dan seterusnya ya. Walaupun memang harus dihindari KPU tidak perlu untuk menentukan pilihannya atau preferensinya, karena itu bisa atau itu bukan wewenangnya, atau bahkan bisa dibaca nanti seperti KPU memihak kepada kekuatan politik tertentu yang memang sedang berupaya merubah sistem ini. Keterangan apa sih sebetulnya yang sangat penting dan sebetulnya bisa disampaikan dalam sidang ini dari KPU, Pak Gumai? Ya, sebetulnya bahwa di dalam ini kan terkait dengan beberapa hal ya, terutama untuk pencalonannya ya. Nah, di mana memang satu sistem dibanding dengan yang lain itu pencalonannya lebih butuh waktu lebih panjang persiapannya gitu. Nah, sekarang ini kan sudah sangat mepet ya. Kalau melihat jadwalnya, tanggal 25 April itu adalah masa pengajuan calon-calon bagi sistem pemilu kita, khususnya yang kita bicarakan ini, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, dan kita harus ingat, menuju pendaftaran tersebut, sebetulnya setiap partai politik ini sudah bersiap dari sekarang gitu. Nah, jadi kalau saja dirubah mendadak itu akan menjadi kesulitan ya. Kemudian nanti juga mengenai logistiknya persiapan, karena itu satu sistem yang memang butuh nama-nama di dalam surat suara dan seterusnya gitu. Nah, detail-detail seperti ini perlu ditunjukkan, diyakinkan kepada para hakim dan pihak-pihak terkait di dalam proses ini, bahwa kalau ada perubahan-perubahan mendadak begitu ya, itu akan rumit buat penyelenggara maupun para pemilih, juga termasuk peserta pemilunya, yaitu partai-partai politik beserta caleg-calegnya. Nah, jadi saya kira itu yang perlu ditunjukkan dengan kehadiran dan ketegasan, kepastian bahwa KPU melaksanakan apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, yaitu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Ya, Pak Hadar, kalau misalnya kemudian tiba-tiba berubah begitu dari terbuka menjadi tertutup, ini seberapa besar sih dampaknya? Saya kira akan besar sekali ya, bukan saja persoalan teknis persiapan, bukan saja partai-partai politik dan calegnya mempersiapkan diri yang sebetulnya dari sekarang ini mereka sudah mulai kan merekrut caleg, mempersiapkan mereka, nanti akan ada prosedur-prosedur, kriteria di dalamnya akan diletakkan di dapil mana dan seterusnya begitu ya. Itu juga perlu kajian. Tetapi juga sebetulnya yang paling akan berubah, dan menurut saya ini satu hal yang prinsip, akan justru kehilangan hak yang paling mendasar dari warga pemilih kita, yaitu di mana bisa menentukan sendiri caleg yang mereka inginkan, caleg yang mereka hitung sebetulnya memang pantas menjadi wakil kita masing-masing dari dapil-dapil ini. Nah, itu akan hilang di dalam sistem proporsional
kalau digunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup. Karena ruang untuk memilih langsung ke caleg itu menjadi hilang. Yang kedua, menentukan siapa nantinya yang terpilih itu menjadi lebih sepenuhnya partai-partai politik itu sendiri. Gitu. Nah, jadi itu substansi yang sebetulnya sangat mendasar yang akan hilang kalau memang perubahan ini terjadi. Pak Dan Hadar, ini yang kan tahapannya terakhir sudah saya kira perjalanan pemilu ini sudah sepertiga lah, ya, tinggal 1 tahun lagi. ya. Tidak usahlah kita model-model merubah di tengah jalan. Ya, karena itu seperti tadi akan ada sejumlah masalah dan kesulitan ya yang akan kaji betul setelah pemilu. Kita siapkan betul kalau memang harus dirubah, kita akan rubah. Nanti sebelum pemilu berikutnya itu sudah kita jalankan. Oke, ini Kira-kira untuk KPU begitu. sendiri nih sekarang, Pak Hadar. Apakah memang sebaiknya KPU tetap menganggap sistem pemilu terbuka yang akan digunakan? Karena belum ada kepastian ini, Pak. Ya, seharusnya demikian menurut saya. Dan KPU itu tidak bisa memberikan pandangan-pandangan ini sangat terkait dengan juga aspek politik. Karena ini kan tarik menarik kekuatan politik juga kan kalau kita mau dalami kenapa kita mau berubah dan seterusnya. Dan itu yang harus dijauhi oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu hanya memperhatikan peraturan yang berlaku sekarang dan itulah yang harus dipersiapkan. Kalau itu sistemnya masih dianggap ada kesulitan ABC, ada kekurangan, disitulah tugasnya KPU membuat dia lebih mudah dilaksanakan sistem tersebut gitu. Nah, jadi itulah fokusnya penyelenggara pemilu seharusnya gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus diangkat juga di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Kalau Pak Hadar Nafis Gumai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Mas Kevin. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Pak Hadar. Selamat malam.